Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali pertemukan kita. Mudah-mudahan ada tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Seperti biasa, mari kita selalu awali pelajaran kita dengan istighfar bersama. Mari. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafidni amalan sholihan. Ya, sehat semuanya anak sekalian. Alhamdulillah, Pak Tani berharap selalu kalian selalu berkeadaan sehat jasmani maupun rohani. Ya, anak sekalian, mari kita lihat peristiwa-peristiwa yang viral sekarang ini. Ya, di sana ada yang namanya malaikat maut challenge. Bagaimana itu? Ya. Malaikat maut challenge ini kalau kita lihat dari pandangan Islam, terutama iman kepada qada dan qadar, nah, kita akan melihat dan kita bisa mempelajari ya, tentang bagaimana peristiwa itu terjadi. Apakah orang yang terlindas truk itu termasuk qada dan qadarnya Allah atau bagaimana? Ya, kita lihat secara pengertian terlebih dahulu ya. Apa sih itu qada? Qada secara bahasa adalah hukum, ketetapan, kehendak, pemberitahuan dan penciptaan. Itu secara bahasa ya, yang banyak itu terdapat di dalam Al-Qur'an. Tetapi kita pilih salah satu saja agar supaya kita lebih mudah memahaminya. Qada artinya adalah ketetapan ya. Kemudian secara istilah apa? Yaitu ketetapan Allah tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan makhluk sejak zaman azali sesuai dengan irodahnya yang maha sempurna. Ya, jadi qada itu ketetapan yang sudah sangat lama sekali. Ya, sejak zaman dahulu, zaman azali itu zaman yang sebelum alam semesta ini tercipta. Jadi zaman yang sangat lama. Kemudian qadar. Qadar itu apa? Qadar secara bahasa artinya akhir atau batas sesuatu atau kadar atau ukuran atau kepastian. Ya, kita ambil salah satu saja. Qadar artinya adalah ukuran. Ya. Nah, secara istilah itu apa? Qadar artinya adalah ukuran dari ketetapan Allah tentang berapa, kapan dan bagaimana terjadinya. Ya, kalau melihat peristiwa daripada malaikat maut challenge itu tadi, kalian bisa lihat di situ, ya, qada dan qadarnya. Ya, jadi qada Allah itu di mana, qadar Allah di mana, itu dua hal yang berbeda. Ya, jadi qada itu ketetapan Allah yang belum terjadi, qadar itu setelah terjadi. Ya. Nah, hubungannya apa sih antara qada dan qadar? Ternyata sangat erat sekali hubungannya ya. Qada tadi adalah ketetapan yang masih bersifat rencana, dan ketika rencana itu sudah menjadi kenyataan, maka kejadian nyata itu bernama qadar. Ya, jadi qadanya itu rencana misalnya si A itu meninggal dunia pada suatu saat ditentukan, dia itu meninggal dunia pada umur 15 tahun. Nah, tentang bagaimana caranya, ya, bagaimana kejadiannya, bagaimana itu adalah qadarnya Allah. Ya, ukurannya. Terus kemudian dalam kehidupan sehari-hari
ternyata kita biasa menyebut qada dan qadarnya Allah itu kita sebut dengan takdir. Ya, jadi jangan keliru. Takdir, ketika orang mengatakan takdir itu berarti qada dan qadarnya Allah. Ya, seorang malaikat maut challenge tadi sudah takdirnya, berarti dia sudah takdirnya meninggal dunia pada saat terlindas truk tadi. Ya. Terus kemudian kita lihat ayat-ayat dalam Al-Quran. Ya, apakah ada tentang masalah qada dan qadar? Ternyata banyak tersebar dalam Al-Quran ayat tentang qada dan qadar. Kita lihat dalam surat Al-Qamar ayat 49. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Yang artinya, sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Ya. Jadi Allah menciptakan air, Allah menciptakan besi, Allah menciptakan buah-buahan, semuanya ada ukurannya masing-masing. Ya. Terus kemudian dalam surat Al-Furqan ayat 2, alladzi lahu mulkus samawati wal ardi wa lam yattakhidh waladaw wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Yalah Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi, tidak mempunyai anak, tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan dia menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Nah, itu adalah ayat tentang takdir. Sekarang kita lihat ayat tentang qada. Itu dalam surat Ali Imran ayat 47. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi anna yakunu li walad wa lam yamsasni bashar. Qala kadzalika Allahu yakhluqu ma yasha. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Maryam berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana mungkin aku akan mempunyai anak, padahal tidak ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku." Allah berfirman, demikianlah Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Jadi qada itu adalah Allah menetapkan. Ya, dalam surat Ali Imran ini. Kemudian kita lihat dalam surat Al-Hadid ayat 22. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'ah. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Yang artinya setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Itu ya dalam surat Al-Hadid. Kemudian dalam surat At-Takwir ayat 28 sampai 29. Liman syaa minkum ayyastaqim wa ma syaa'a illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Bagi siapa di antara kamu yang menghendaki menempuh jalan yang lurus, dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki oleh Allah, Tuhan seluruh alam. Ya, itu adalah ayat-ayat tentang qada dan qadar. Kemudian satu ayat lagi, lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wal. Ya. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai kaum itu sendiri merubah dirinya sendiri. Ini juga ayat yang sering
kita bicarakan dalam kita bicarakan qadha dan qadar, terus kemudian ikhtiar. Apa hubungannya qadha, qadar dan ikhtiar? Nah, kita sudah mengatakan tadi bahwa qadha dan qadar, ketika orang mengatakan qadha dan qadar itu disebut dengan apa? Takdir. Ya. Nah, sekarang kita masuk bab takdir. Takdir itu dibagi menjadi dua, yaitu takdir mubram dan takdir mu'allaq. Apa? Takdir mubram dan takdir mu'allaq. Ya, takdir mubram itu ada apa? Yaitu takdir atau ketetapan Allah yang tidak dapat diubah oleh siapapun. Ya, sudah ketetapannya itu pasti. Contohnya apa? Setiap makhluk pasti akan mati. Nah, itu tidak bisa dirubah. Udah makhluk yang abadi terus kemudian tidak bisa mati, itu tidak ada. Karena semua makhluk, semua yang diciptakan Allah itu pasti mati. Baik yang diciptakan itu berupa bumi, berupa matahari, berupa gunung, apalagi hanya manusia, apalagi orang mengatakan dajjal dan lain sebagainya, semuanya pasti hancur, semuanya pasti mati. Karena semuanya itu apa? Adalah makhluk. Makhluk itu artinya ciptaan. Ya. Yang tidak bisa mati siapa? Yaitu Khalik. Khalik itu adalah pencipta. Siapa itu? Allah. Allah lah yang tidak bisa mati. Tetapi yang namanya makhluk pasti mati. Nah, ini adalah tidak bisa dirubah. Ya, tidak bisa dirubah apa namanya tadi? Takdir mubram. Nah, contoh yang lainnya tentang takdir mubram ini ya. Setiap orang pasti hanya punya satu ibu kandung. Kira-kira apa mungkin satu orang mempunyai dua ibu kandung? Tidak mungkin. Karena setiap manusia hanya dikandung oleh seorang ibu. Ya. Satu orang dikandung dua orang ibu tidak bisa. Ya. Itu tidak bisa dirubah. Ya. Kalau mempunyai satu ibu kandung terus satu ibu tiri mungkin bisa. Tetapi kalau ibu kandung hanya satu saja. Contoh yang lainnya lagi, manusia pasti mempunyai akal, pikiran, dan perasaan. Ya, tidak ada manusia kok tidak punya akal, tidak mempunyai pikiran, tidak mempunyai, pasti itu sudah dibekali oleh Allah. Akal, pikiran, dan perasaan itu sudah diberikan. Karena tiga hal inilah yang nanti akan menyebabkan seorang itu masuk surga atau neraka. Kalau manusia tidak punya akal, pikiran, dan perasaan, manusia tidak bisa dimasukkan surga atau neraka. Paham ya? Nah, contoh yang lain lagi. Di alam semesta ini setiap benda bergerak menurut sunnatullah. Ya, artinya segala sesuatu berjalan menurut hukum, kekuatan, ukuran, sebab dan akibat yang telah digariskan Allah. Ini sudah tidak bisa dirubah. Ya, contoh misalnya galaksi Bima Sakti kita sudah berputar seperti itu, tidak bisa dirubah, suruh berhenti tidak bisa. Ya, nah, sekarang kita lanjutkan takdir yang kedua, yaitu takdir apa? Takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq adalah takdir yang masih dapat dirubah melalui usaha manusia. Nah, contohnya apa? Rezeki. Ya, manusia bisa merubah takdirnya tentang rezekinya. Ya, contoh misalnya dalam kehidupan sehari-hari kita ada contohnya. Misalnya anak yang bernama Hasan ini dilahirkan dalam keadaan yang miskin. Kakek, paman, keluarga, ayah dan keluarga ibu semuanya miskin 7 turunan. Ya. Kalau dia tidak melakukan sesuatu yang luar biasa, maka Hasan ini pasti menjadi miskin. Oleh karenanya Hasan pun ingin merubah nasibnya. Ya. Lalu apa? Ia pun melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Akan tetapi ia menyadari bahwa penghasilan orang tuanya sangat terbatas, sehingga ia mencari cara agar cita-citanya dapat tercapai. Ia belajar dengan tekun sehingga meraih prestasi tinggi dan
mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Di tempatnya kuliah pun ia masih tetap rajin belajar sehingga ia kembali mendapatkan beasiswa. Bahkan ia mendapatkan tawaran pekerjaan dan posisi yang cukup tinggi. Saat ini ia dapat hidup lebih layak daripada orang tuanya karena ia mau mengadakan perubahan baik untuk dirinya sendiri maupun bagi keluarganya. Satu cerita itu tadi ya, namanya Hasan, ternyata bisa merubah takdirnya yang harusnya dia miskin menjadi orang kaya. Dengan cara apa? Dengan cara bekerja yang luar biasa, tidak sama dengan kakek-kakeknya atau bapak-bapaknya. Ya, kalau bapaknya itu misalnya dalam sehari bekerja di sawah ya selama 4 jam, dia merubah dirinya. Ya, dia tidak mau hanya di sawah saja ya, dia tetap membantu, tapi dia habis membantu belajar. Ya, sehingga dia waktunya itu lebih banyak untuk bekerja. Maka dengan cara yang luar biasa itu dia merubah dari miskin menjadi kaya. Ya, contoh takdir mu'alaf yang lain, contohnya adalah jodoh. Kira-kira apakah jodoh bisa dirubah? Bisa. Contohnya misalnya kalau orang itu tadi ya bergaulnya di pasar saja sebagai bakul sayur atau narik beca, sejak muda sudah narik beca misalnya. Ya, jodohnya sekitar itu saja, mungkin bakul sayur yang diantar ke sana kemari itu menjadi jodohnya. Ya karena dia di situ. Atau dia itu hanya lulusan SMA, maka jodohnya sekitar anak SMA. Tetapi kalau dia mau merubah jodohnya, misalnya dia masuk ke perguruan tinggi, ya dia masuk ke S1. Nah, insya Allah jodohnya juga tidak jauh dari S1. Ya, jadi jodoh bisa berubah sesuai dengan usaha. Kalau dia tidak melakukan suatu usaha, ya dia tetap dapat jodoh, tetapi jodohnya ya itu saja. Rezeki juga begitu. Kalau dia tidak merubah usaha yang luar biasa, rezekinya itu saja. Dia akan berubah kalau apa? Melakukan usaha yang luar biasa. Begitu ya. Ya, dan banyak lagi contoh-contoh takdir mu'alaf seperti misalnya kejayaan, kebahagiaan, kesenangan, penyakit, ya, kegagalan, kesusahan, kemalangan yang menimpa seseorang. Ini bisa dirubah semuanya. Ya. Begitu. Nah, contohnya penyakit ini. Nah, penyakit ini kadang orang itu merasa itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Sesungguhnya kalau seseorang ingin merubah dari sakitnya, dia bisa merubah pola hidupnya menjadi pola hidup yang sehat. Maka insya Allah dia tidak akan dekat dengan penyakit. Seperti itu takdir mu'alaf. Apa tadi? Takdir yang masih dapat dirubah melalui usaha manusia. Nah, itu tadi ada kaitannya juga dengan tawakal. Apa sih kaitannya antara takdir, ikhtiar, dan tawakal? Nah, takdir tadi sudah ketetapan dari Allah. Lalu apa ikhtiar? Ikhtiar adalah usaha melakukan segala daya dan upaya untuk mencapai sesuatu sesuai dengan yang dikehendaki. Ya, jadi ikhtiar itu memang artinya adalah memilih, dari khiyar, memilih. Dia bisa memilih antara diam saja di rumah atau dia melakukan suatu usaha yang lebih. Itu namanya apa tadi? Ikhtiar. Nah, sedangkan tawakal ini artinya adalah sikap menyerahkan segala hasil akhirnya hanya kepada Allah setelah dia melakukan suatu usaha. Ya, ada kepasrahan kepada Allah, menerima hasil akhir yang diberikan oleh Allah, baik itu yang dikehendaki maupun itu yang tidak dikehendaki. Ya, namanya apa? Tawakal. Ya. Baik, sekarang kita lanjutkan. Ayat tentang tawakal ini ada dalam surat Ali Imran ayat 159. Ya, yang kita lanjutkan saja sampai padanya
fabima rahmatin minallahi lintalahum, sampai kemudian faida azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Ya. Kemudian dalam sebuah hadis, ya, ada suatu cerita, ya, yang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dikisahkan bahwa ketika Khalifah Umar bin Khattab dan pasukannya akan masuk ke negeri Syam dan telah sampai di perbatasan, ada yang menyampaikan laporan bahwa di negeri Syam tersebut tengah terjangkit penyakit menular. Khalifah Umar bin Khattab akhirnya memutuskan untuk membatalkan ke negeri Syam dan kembali pulang ke Madinah. Nah, Abu Ubaidillah berkata, ya, dia sedikit menghina daripada Khalifah Umar bin Khattab. Mengapa Anda lari dari takdir Allah? Ya, seakan-akan kamu itu cemen Umar, ya. Mana itu tawakal kamu, mana kepasrahan kamu kepada Allah? Kalau memang Allah sudah memberi penyakit pasti kena, kalau tidak ya tidak. Silahkan kamu itu datang kemarin, kalau iman kamu bagus silahkan datang, tidak apa-apa. Ya, seperti itu Abu Ubaidillah, ya. Nah, ternyata Umar mempunyai jawaban. Kami lari dari takdir untuk mengejar takdir pula. Ya, seperti saat sekarang ini banyak orang yang berpendapat seperti Abu Ubaidillah, ya. Orang COVID ini ya sudah kalau orang itu kena ya pasti kena, apapun yang dilakukannya, baik dia memakai masker double 1, 2, 3, kalau dia itu kena pasti kena, ya. Kalaupun dia itu ditakdirkan tidak kena, walaupun tidak memakai masker, ya tidak akan kena, ya. Itu adalah sama dengan pendapatnya Abu Ubaidillah. Sedangkan Khalifah Umar bin Khattab, yang mana itu banyak kita pakai di Indonesia ini, ya, kita itu lari dari takdir untuk mengejar takdir yang lainnya. Maksudnya apa? Kalau kita ketahui di suatu tempat ada suatu bahaya, kita boleh mencari tempat lain yang tidak berbahaya. Ya, oleh karena itu, sebagai penghayatan terhadap keyakinan akan takdir, ikhtiar dan tawakal, maka kewajiban kita memilih segala hal yang baik, gitu ya. Boleh ada diberi pilihan, tetapi pilihlah yang baik menurut hati nurani. Adapun ukuran mengenai baik dan buruknya adalah norma yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis dan hati nurani. Senantiasa tekun, bersungguh-sungguh dalam bekerja sesuai kemampuan, bertawakal, berdoa, tidak sombong atau lupa diri, dan bersyukur apabila berhasil, ya, serta tidak berputus asa apabila belum berhasil, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat perilaku cerminan iman kepada qadha dan qadar, ya. Orang yang mempunyai keyakinan terhadap qadha dan qadar, insya Allah kita bisa melihat perilakunya. Dia akan bekerja keras dalam meraih sesuatu. Dia yakin pasti saya bisa meraih sesuatu. Lalu yang kedua, tidak sombong bila berhasil meraih sesuatu, karena semua itu tidak semata-mata atas usahanya sendiri saja. Lalu yang ketiga, tidak mudah putus asa. Kenapa? Karena senantiasa berprasangka baik kepada Allah. Yang keempat, dia mampu menyusun strategi, khususnya dalam hal pekerjaan, sehingga hasilnya efektif dan efisien. Lalu yang kelima, bersyukur apabila memperoleh rezeki apapun bentuknya dan senantiasa bersabar apabila mendapat ujian dan musibah. Nah, sekarang apa hikmahnya?
Hikmah beriman kepada qadha dan qadar itu yang pertama, dia akan mempunyai semangat ikhtiar. Ya, ikhtiar dalam berusaha. Yang kedua, mendorong kemajuan dan kemakmuran. Yang ketiga, menghindari sifat sombong dan putus asa. Yang keempat, melatih sifat husnudon, berprasangka baik. Yang kelima, melatih kesabaran dan rasa syukur. Yang keenam, terhindar dari sifat ragu dan penakut. Yang ketujuh, bersifat optimis dan giat bekerja. Lalu yang terakhir, jiwanya akan tenang. Ya. Sekarang kita lihat di kalangan umat Islam sendiri, itu ada paham-paham yang dianut sampai sekarang. Ya. Masih mempunyai pengikut yang banyak, dari dulu sampai sekarang ini masih. Jadi paham ini terus ada. Paham yang pertama adalah paham Jabariyah. Paham kita mengatakan, bisa mengatakan paham, bisa mengatakan aliran. Ya. Paham Jabariyah ini mengatakan bahwa manusia itu hanyalah musayyar, yakni manusia itu hanya mengikuti apa yang harus dikerjakan, karena ia tidak dapat memilih di antara beberapa alternatif. Dia tak bebas berbuat dan berkehendak sesuai dengan pilihannya, tetapi ia hanya terpaksa di dalam melakukan perbuatan tertentu. Jadi aliran Jabariyah ini menganggap ikhtiar itu tidak ada. Kalau orang itu sudah ditakdirkan miskin, ya, dia apapun yang dilakukan tetap miskin. Kalau orang itu sudah ditakdirkan mati, apapun yang dilakukan tetap mati. Kalau orang itu sudah ditakdirkan sakit, apapun yang dilakukan tetap sakit. Itu paham apa? Jabariyah. Nah, paham kebalikannya adalah paham Qadariyah, yang artinya dia berpendapat bahwa manusia itu bebas dalam menentukan nasibnya sendiri dengan mutlak, baik dalam masalah kebaikan maupun keburukan. Ya, jadi paham Qadariyah ini menganggap bahwa itu tergantung manusianya. Ya, kalau manusia itu ingin melakukan suatu kebaikan, maka dia akan mendapat kebaikan. Kalau manusia itu ingin melakukan keburukan, dia akan mendapat keburukan. Itu paham Qadariyah. Nah, ada paham lagi, yaitu yang lebih ekstrim daripada paham Qadariyah tadi. Ya. Dia menyetujui paham Qadariyah, dan dia menambahkan pendapat, ya, dengan bahwa Allah itu bukanlah yang menjadikan segala perbuatan makhluk, tetapi makhluk itu sendirilah yang menciptakan segala gerak-geriknya. Nah, ini Mu'tazilah lebih ekstrim. Dia sama dengan Qadariyah tadi, tetapi lebih ekstrim, bahwa Allah tidak mempunyai kehendak sedikit pun terhadap makhluk, tetapi makhluk itu sendirilah yang menciptakan segalanya, segala gerak-geriknya sendiri. Nah, kemudian ada aliran yang pertengahan, yaitu aliran Asy'ariyah. Aliran Asy'ariyah ini berpendapat bahwa segala perbuatan baik dan buruk itu adalah kehendak Allah, tetapi manusia diwajibkan berikhtiar agar mengusahakan perbuatan yang baik sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan hadis. Allah memang menciptakan amalan manusia ketika manusia itu melakukan. Allah itu menjadikan kenyang ketika manusia makan, menjadikan pandai ketika orang itu belajar, menjadikan sesuatu terbakar ketika sesuatu itu dibakar. Itu adalah aliran Asy'ariyah. Jadi aliran Asy'ariyah ini meyakini bahwa segala sesuatu itu sudah ditakdirkan oleh Allah, tetapi manusia itu juga mempunyai kehendaknya sendiri yang menentukan manusia itu masuk surga atau neraka. Gitu ya, anak sekalian, untuk pelajaran kita kali ini, ya, tentang qadha dan qadar, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik. Jadi kalau kita kembali kepada tadi peristiwa yang pertama Pak Tony aturkan, yaitu malaikat maut challenge, ya, itu berarti bagaimana? Dalam malaikat maut challenge itu tadi
orang tersebut sudah ditentukan oleh Allah takdirnya. Hanya saja dia melakukan hal yang tidak benar seperti itu. Andai kata dia melakukan yang sebaliknya, maka dia akan mendapatkan yang sebaliknya. Ya, jadi ikhtiar tetap dihargai oleh Allah, baik dalam masalah yang tadi, masalah yang tentang malaikat maut jalan, atau yang menantang COVID-19, itu adalah termasuk orang-orang yang menantang takdir dari Allah. Ya, jadi dia tidak sependapat dengan Umar bin Khattab, tetapi dia sependapat dengan Abu Abdillah tadi, Abu Ubaidillah. Ya. Abu Ubaidillah mengatakan kalau memang Allah mengendaki kematian, akan mati juga. Ya. Jadi orang tadi misalnya yang berada di depan truk yang sedang melaju, ya, dia mengatakan kalau Allah mentakdirkan saya mati hari ini ketabrak truk. Tapi kalau Allah tidak menghendaki, saya tidak akan mati. Nah, itu pendapat yang Jabariyah. Ya, sedangkan orang Qadariyah pasti tidak akan berani melakukan demikian. Ya, baiklah anak sekalian, untuk pelajaran iman kepada qada dan qadar kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Kalau ada pertanyaan silahkan WA Pak Tony. Ya. Mari kita akhiri pelajaran kita kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi